Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Amran di sini di channel Indonesia Melek Pajak. Jadi channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan dan akuntansi agar ke depan kita sebagai warga negara Indonesia lebih melek pajak. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang aturan pajak online shop ya. Jadi siapa nih yang belum pernah belanja di toko online gitu ya. Nah, saat ini belanja di toko online banyak digemari masyarakat karena tidak perlu datang ke tempat. Cukup dengan mengklik-klik barang dapat langsung sampai di rumah gitu ya. Nah, saat ini banyak e-commerce yang digunakan sebagai toko online, misalnya Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana ketentuan dan cara menghitung pajak online shop ya, toko online. Nah, kita simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya perlu disclaimer dulu ya, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi saya 100%. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila saya ada kesalahan teman-teman ya. Nah, isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya, karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda. Jadi nanti boleh konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau dengan AR Anda apabila Anda mau bertanya spesifik tentang perpajakan Anda ya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya langsung secara gratis, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com, nomor anggota A03 ya. Nah, teman-teman, pajak online ya. Jadi jangan kaget kalau surat cinta dari Direktorat Jenderal Pajak DJP ya itu tiba di rumah Anda ya. Untuk minta segera melunasi tagihan pajak penjualan online atau pajak toko online Anda gitu ya. Nah, ini kan sudah pernah terjadi ya, seperti yang pernah terjadi yang viral di jagat maya. Penjual di online shop mengaku tiba-tiba ditagih pajak hingga 35 juta oleh DJP teman-teman ya. Nah, ketahui ya apa saja yang menjadi kewajiban dari toko online shop ya, agar jualan di marketplace menjadi lancar dan nyaman ya. Ini tanpa harus kepikiran dikejar-kejar pajak ya. Nah, sebetulnya apa jenis pajak yang ada di online shop teman-teman ya? Yang pertama yang harus dibedakan dulu antara pajak dari transaksi online dengan pajak atas usaha jualan online ya, itu suatu hal yang berbeda. Nah, kalau pajak transaksi online artinya pajak yang dikenakan atas transaksi yang terjadi dalam jual beli secara daring ya. Nah, sedangkan pajak usaha jualan online artinya pajak yang dikenakan atas penghasilan dari bisnis yang dimiliki ya. Nah, jadi jenis-jenis pajak di online shop itu tidak akan selalu dibebankan pada penjual saja teman-teman ya, tapi juga dikenakan pada pembeli, bahkan merupakan tanggung jawab pihak marketplace ya. Nah, kemudian pajak untuk pemilik toko online apa saja ya. Nah, yang pertama adalah pajak penghasilan ya. Jadi pajak yang dikenakan pada penjual yang mempunyai toko online di marketplace adalah jenis PPh atas omset yang diperoleh dari hasil penjualan di online shop tersebut ya. Nah, bagi wajib pajak pribadi atau pengusaha maupun wajib pajak badan gitu ya yang punya toko online di marketplace harus menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban PPh-nya ke negara
ya, karena pajak penghasilan di Indonesia masih menganut sistem perpajakan self assessment, teman-teman, ya. Nah, sebagai wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, selama memiliki penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar dalam setahun, itu hanya dikenakan PPh sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, yakni sebesar 0,5% dari omset bruto, teman-teman. Ya, dengan catatan selama wajib pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan tidak melakukan pembukuan, teman-teman, ya. Nah, tarif ini dikenal sebagai tarif PPh final UMKM, ya, PP 23 2018, yang mana ketentuan terbaru mengenai batas omset yang dikenakan PPh final UMKM diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, atau kita lebih kenal dengan Undang-Undang HPP, ya. Nah, kembali ke contoh yang kasus viral yang telah kita bahas di awal, ya. Nah, apabila pajak terutang yang harus dibayarkan atas penghasilan dari jualan online itu sebesar 35 juta untuk tagihan selama 2 tahun, maka omset dari jualan di online di marketplace tersebut itu mencapai sekitar 7 miliar dalam 2 tahun, teman-teman, ya. Perkiraan angka ini kurang lebih cara ngitungnya kayak gini, ya. Jadi tarif PPh final itu kan PP 23 nomor 218 itu dikali dengan omset bruto, ya. Jadi tarifnya 0,5% dikali 7 miliar, maka akan dapat 35 juta, teman-teman, ya. Jadi dalam 2 tahun, ya, bisa dikatakan bahwa omset yang diperoleh toko tadi adalah 7 miliar. Ya, jadi anggaplah penghasilan kotor per tahunnya rata-rata sama, maka omset yang didapat itu adalah 3,5 miliar setahun, ya. Nah, dengan jumlah penghasilan yang diperoleh dari jualan online di marketplace itu, jelas penjual di toko online tersebut wajib bayar PPh final PP 23 2018, ya. Nah, namun jika di tahun berikutnya ternyata jumlah omset bruto yang diperoleh misalnya hanya sebesar di bawah 500 juta setahun, maka tidak dikenakan PPh final 0,5% sesuai dengan PP 23 nomor 2018 tahun 2018 alias bebas pajak, teman-teman, ya. Nah, beda cerita jika penjual di online shop tersebut dengan omset bruto rata-rata sekitar 3,5 miliar setahun ini memilih perhitungan PPh menggunakan metode lain seperti metode umum atau norma perhitungan penghasilan neto NPPN, teman-teman, ya. Maka perhitungan PPh pajak online shop ini harus menggunakan pembukuan sehingga akan dikenakan tarif penghasilan progresif, ya, atau PPh progresif. Nah, bagaimana dengan penjual online yang statusnya sebagai wajib pajak badan? Nah, sama seperti wajib pajak pribadi, penjual di toko online wajib pajak badan yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar setahun, maka dapat menggunakan tarif PPh final PP 23 2018 atau pajak UMKM tersebut, ya. Namun ketika jumlah omset wajib pajak badan pelapak online ini sudah mencapai di atas 4,8 miliar, maka wajib mengajukan diri sebagai wajib pajak badan PKP, teman-teman, ya. Nah, ketika omset wajib pajak badan PKP tersebut lebih dari 4,8 miliar dan kurang dari 50 miliar setahun, maka akan mendapatkan pengurangan 50% sesuai dengan pasal 31E Undang-Undang PPh. Nah, bagaimana jika omset wajib pajak badan PKP sudah di atas 50 miliar setahun, ya? Nah, ini untuk wajib pajak badan dengan omset bruto di atas 50 miliar setahun ini akan dikenakan tarif PPh badan 22%, teman-teman, ya. Nah,
Kemudian, pajak apa lagi yang ada di dalam transaksi penjualan di online shop ya? Nah, namanya pajak impor pengiriman barang dari luar negeri ya. Nah, jadi dalam transaksi jual beli online melalui toko online atau online shop ya, ini juga tak luput dari kaitannya dengan beberapa pengenaan pajak transaksi seperti pajak pertambahan nilai, bea masuk maupun PPh impor, teman-teman. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 garis miring PMK 010 tahun 2019 tentang kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman, ya. Nah, ketiga jenis pajak ini dikenakan untuk transaksi barang dengan harga di atas $3 ya, 3 US dollar teman-teman. Yang dikirim dari kawasan perdagangan bebas seperti Kabupaten Bintang, Kota Batam, Kota Sabang, dan Kota Aceh Besar ya. Nah, namun beberapa jenis pajak tersebut sejatinya hanya dikenakan pada pembeli barang dari luar negeri atau barang impor pada saat transaksi pembelian berlangsung, bukan pajak yang harus dibayar penjual di toko online ya. Nah, PPN, bea masuk dan PPN impor tersebut disetor ke kas negara oleh perusahaan jasa kirim sebagai pemungut pajak dari transaksi yang ada di marketplace tersebut ya. Jadi ketiga jenis pajak dari transaksi toko online ini bisa diabaikan saja oleh penjual di online shop ya, karena memang tidak dibebankan ke penjual maupun bukan kewajiban penjual di toko online untuk menyetorkannya ke kas negara, teman-teman ya. Nah, cuman hal itu kan perlu dipahami juga ya oleh pemilik toko online ya. Nah, yang perlu dipahami oleh penjual toko online bahwa harga konsumen itu ya, itu terdiri dari harga barang, kemudian ditambah dengan bea masuknya 25%, kemudian ditambah dengan PPh impor 7,5%, ditambah PPN 11%, ditambah dengan ongkos kirim. Ya, jadi total dari semuanya adalah harga yang harus dibayar oleh konsumen yang akan diterima oleh marketplace. Ya, nah kemudian dari marketplace ya itu akan mengirimkan ongkos kirim, kemudian bea masuk, PPN impor dan PPN itu ke perusahaan jasa pengiriman. Ya, nah perusahaan jasa kirim ini hanya akan menerima ongkos kirim saja, teman-teman. Ya, dan yang bea masuk, PPh impor dan PPN tersebut itu akan disetorkan ke kas negara. Ya. Nah, perhitungan tersebut apabila proses pembelian barang di marketplace secara non-tunai atau pembayaran elektronik ya. Nah, tapi jika pembelian dilakukan secara tunai, maka semua biaya seperti ongkos kirim, PPN, bea masuk, PPh impor dan nominal harga barang yang akan diserahkan ke pihak penjual di toko online itu harus menyetorkan sendiri pajak impor tersebut. Ya, oke. Nah, kemudian pajak apa lagi yang harus ditahu oleh penjual online shop ya, yaitu PPh pasal 23 atau 26 dan PPh pasal 21, teman-teman, ya. Nah, perlu dipahami dalam aktivitas bisnis di toko online ini juga mengandung unsur pajak penghasilan, ya. PPh pasal 23 atau 26 maupun pajak penghasilan pasal 21 ya. Nah, jenis pajak penghasilan pasal 23 atau pasal 26 ini merupakan PPh yang dipotong oleh pihak marketplace ya dari biaya jasa yang dibayarkan marketplace ke perusahaan jasa yang digunakan oleh pihak marketplace ya. Nah, jika PPh 23 dikenakan pada perusahaan wajib pajak dalam negeri, sedangkan PPh 26 ini merupakan wajib pajak luar negeri, ya. Sedangkan PPh pasal 21 dalam perpajakan di online shop ini muncul ketika pihak marketplace menggunakan jasa dari pihak individu atau perorangan, misalnya influencer, gitu ya. Maka
pihak marketplace ini akan memotong PPh 21 dari biaya jasa atau komisi yang diberikan kepada individu yang jasanya digunakan oleh marketplace tersebut, ya. Nah, karena memotong atau memungut PPh 23 atau 26 dan PPh 21, maka pihak marketplace pula yang akan menyetorkan hasil pemungutan PPh 23 atau 26 maupun PPh 21 ini ke kas negara, ya. Nah, pihak marketplace juga yang wajib membuat bukti potong PPh 23 atau 26 dan melaporkan SPT massa PPh 2326 melalui e-Bupot unifikasi, teman-teman, ya. Nah, ketiga jasa PPh tersebut akan langsung dipotong pihak marketplace pada saat terjadi pembayaran jasa, ya. Jadi jenis pajak ini tidak berkaitan dengan kewajiban pajak bagi penjual di toko online atau marketplace, teman-teman, ya. Tapi ini wajib juga diketahui oleh pemilik toko online tersebut, ya. Nah, kewajiban pajak yang keempat itu adalah PPN, ya. Nah, ini masih berkaitan dengan poin ketiga di atas. Jenis pajak pertambahan nilai atau PPN dalam bisnis online shop juga merupakan kewajiban pihak marketplace dan pihak yang memberi jasa, bukan penjual barang di toko online, ya. Nah, pihak ketiga marketplace menggunakan jasa pihak yang memberi jasa, ya. Maka pihak marketplace tersebut harus membayar PPN yang dipotong langsung pada saat transaksi oleh pihak pemberi jasa, ya. Kemudian pihak pemberi jasa, dalam hal ini perusahaan yang sudah berstatus PKP, harus menyetorkan pemungutan atau pemotongan PPN atas transaksi jasa kena pajak dari pihak marketplace tersebut ke kas negara, ya. Nah, sementara itu, pihak marketplace sendiri juga akan menjadi pihak yang memungut PPN, ya. Marketplace akan memungut PPN dari perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE atau PPN PMSE atas barang atau jasa kena pajak dari luar negeri melalui sistem elektronik, ya. Artinya PPN PMSE ini dibayarkan oleh penjual barang atau jasa kena pajak dari luar negeri. Sedangkan PPN PMSE 11% ini sendiri sebenarnya dibebankan pada pembeli produk, ya, atau jasa digital yang dijual oleh penjual luar negeri kepada pembeli di Indonesia melalui situs, ya. Jadi kewajiban PPN dari bisnis di online shop ini juga bukan merupakan kewajiban penjual, ya, di toko online shop yang merupakan wajib pajak dalam negeri. Namun bagi penjual di toko online shop, ya, ini sudah seharusnya jadi ini sudah memiliki sejumlah omset, ya, lebih dari 4,8 miliar setahun, baik penjual di marketplace sebagai orang pribadi maupun badan perusahaan, maka sudah wajib mengajukan diri sebagai pengusaha kena pajak, teman-teman, ya. Nah, ketika wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi sudah berstatus PKP, maka memiliki kewajiban memungut PPN atas transaksi barang atau jasa kena pajak yang dilakukannya dan menerbitkan faktur pajak untuk lawan transaksi, ya. Nah, kemudian wajib pajak badan ataupun wajib pajak pribadi PKP sebagai penjual di toko online ini wajib menyetorkan pemungutan atau pemotongan PPN dari lawan transaksi tersebut ke kas negara, teman-teman, ya. Nah, itulah jenis-jenis pajak online shop yang ada di dalam bisnis online shop yang wajib diketahui dan dipahami dengan baik bagi pelaku usaha jual beli barang secara daring di marketplace, teman-teman, ya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah membayar pajak di toko online, ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, ya, bagi teman-teman yang memiliki online shop yang belum memiliki NPWP, wajib membuat NPWP terlebih dahulu secara online, ya, teman-teman, ya. Nah, setelah memiliki NPWP, selanjutnya mulai membayar PPh ke kas negara, ya. Nah, ini yang mesti diingat,
penyetoran PPh final PP 23 2018 ini harus dilakukan setiap bulan, ya. Namun tidak perlu melaporkan atas pembayaran tersebut setiap bulan, ya. Nah, bagi penjual di toko online yang memiliki omset di atas 4,8 miliar setahun juga memiliki kewajiban menghitung kembali pajak terutang pada SPT tahunan, teman-teman, ya. Nah, penghitungan pajak terutang pada SPT tahunan ini sesuai pasal 29 Undang-Undang PPh, yakni menghitung pajak terutang yang sebenarnya, yang hasilnya merupakan angsuran pajak terhutang PPh pasal 25, ya. Jadi PPh pasal 25 adalah angsuran pajak terutang yang dihitung dari pajak terutang tahun sebelumnya dibagi dengan 12, ya. Nah, jatuh tempo pembayaran PPh final PP 23 2018 maupun angsuran pajak terutang PPh 25 itu paling lambat dibayarkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya, ya. Nah, kemudian bagaimana cara lapor SPT pajak online shop, ya. Jadi ingat, selain bayar pajak, kewajiban wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan penjual di toko online shop ini juga harus melaporkan surat pemberitahuan atau SPT masa PPh, teman-teman, ya. Nah, pelaporan SPT tahunan pribadi pengusaha yang jualan di toko online ini harus menggunakan formulir SPT 1770, ya. Sementara itu pelaporan SPT tahunan badan itu menggunakan formulir SPT 1771, ya. Nah, batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh pribadi itu paling lambat harus dilaporkan pada 31 Maret tahun berikutnya. Kemudian untuk sedangkan wajib pajak badan, pelaporan SPT tahunan badan maksimal 30 April tahun berikutnya, teman-teman. Nah, itulah tadi ya kewajiban-kewajiban perpajakan, pajak-pajak apa saja yang harus dibayar, bagaimana cara membayarnya gitu ya, dan bagaimana cara pelaporannya untuk toko online, teman-teman, ya. Nah, itu saja dari saya untuk hari ini, teman-teman. Jangan lupa bayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Jika Anda mau tanya jawab secara gratis, langsung hubungi saya di live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat, teman-teman, ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi dengan saya, Anda bisa buka website www.lembagabantuanpajak.com, ya, di www.lembagabantuanpajak.com nomor A03, ya. Terima kasih semuanya, teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.